dari kecil yang didengar ayat-ayat Allah. Wal absar, penglihatan yang dilihat itu ayat-ayat Allah. Berkumpul dengan uang-uang yang baik sudah dari kecil. Wal afidah, maka hatinya itu akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Karena otaknya sudah diinstal, sudah dimasukkan dari kecil kebaikan, maka tidak ada celah lagi untuk melakukan keburukan. Kalau tidak mati di dalam otaknya ini, berarti bisa kita lihat kenapa anak-anak muda yang dia melakukan kejahatan, dia melakukan keburukan, karena dari kecil yang didengar keburukan, yang dilihat itu pun kejahatan, maka perbuatan dan hatinya itu pun keburukan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mengambil kisah dan juga kita akan mengambil pelajaran dari bukan cuma pribadinya yang menjadi terbaik, tapi dipilih Allah menjadi keluarga yang terbaik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna mu'astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah pilih cuman pribadinya Adam dewean, bukan termasuk keluarga Adam. Allah pilih Nabi Nuh dewean, tidak Allah sebut keluarga Nabi Nuh, tapi Allah tulis keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, mereka itulah keluarga yang terbaik. Oleh apa keluarga Nabi Ibrahim ini menjadi keluarga yang terbaik? Ciri keluarga terbaik menurut Islam itu ada 3. Kalau kita pengen menjadi keluarga kita menjadi yang terbaik menurut Islam, 3 ini harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pasangan. Suami dan istri menjadi suami yang soleh dan soleha. Dari pasangan turun ke anak, semua anaknya itu anak yang soleh dan soleha. Dari anak turun ke cucu, semua cucu-cucunya itu menjadi semuanya orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau 3 ini sudah kita penuhi, maka kita menjadi keluarga yang terbaik. 3 ini sudah kita penuhi, kita menjadi keluarga yang terbaik menurut Islam. Dan kata kebahagiaan, dan kata cita-cita yang lain, kebahagiaan yang lain selain keluarga kita ini menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Jabatan, harta itu terasosiasi. Jabatan yang tinggi, harta yang banyak, itu tidak kata nilainya terasa hilang, dan kata kenikmatannya pun akan hilang pada saat anak-anak kita yang selalu menyusahkan, yang selalu menjadi ujian, yang selalu menjadi cobaan. Rasanya harta ini tidak berharga, jabatan ini tidak berharga. Maka di dalam Islam itu sangat mewanti-wanti yang namanya keluarga. Yang pertama dalilnya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu. Bukan selamatkan dirimu dan teman-temanmu, bukan, tapi dan keluargamu. Khairul lakum li ahli wa ana khairul lakum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan keluargamu, dan aku, kata Rasul, yang paling baik dengan keluargaku. Nabi Muhammad SAW kalau ditanya semua istrinya, kalau ditanya seluruh istrinya, kayak mana Rasul itu menjadi seorang suami, seluruh istrinya itu serempak jawabannya sama. Dia adalah suami yang terbaik, tidak pernah mengecewakan. Kalau ditanya anak-anaknya, ditanya Fatimah, kayak mana Rasul menjadi ayah, Fatimah sudahlah pasti dia menjawab, ini ayah yang terbaik. Dan ada lagi celah untuk ngomong tentang keburukan bapaknya. Kalau ditanya dengan para sahabat,
Kalau ditanya dengan pembantu Rasul Anas bin Malik yang mana menjadi juragan, pernah tak dia menyakiti hati pembantunya? Pernah tak dia menyakiti hati para sahabatnya? Semua itu jelas jawabannya. Dia adalah juragan yang terbaik, sebagai sahabat yang terbaik. Dan ada jelas sedikit pun orang-orang di sekitar Rasul itu ngomongi keburukan tentang Rasul. Sempurna. Dan ada kira-kira. Kalau Bunda ditanya, Bapak itu ditanya, Pak, kira-kira Pak kayak mana istri Bapak? Baik, apa tidak? Kira-kira jawaban Bapak itu baik, apa tidak? Baik, insyaAllah. Apalah jawaban? Kalau ditanya anak dipanggil sini, ditanya, nak, kayak mana mama? Mama itu banyak kebaikan, apa banyak keburukannya? Kau sayang tak sama mama kau? Kira-kira anak-anak kita jawab apa lah? Insya Allah jawabannya baik-baik. Kalau khawatir kita pada saat anak ditanya, diwawancarai, dia jawab yang jelek-jelek. Mama ngoceh terus. Dicoret kita jadi. Apa gak nak marah weh? Sudah jarang balik, sekali balik nak marah weh. Berarti kita tidak menjadi manusia yang terbaik. Gambaran manusia itu baik apa tidak, lihat keluarganya. Gambaran manusia itu baik apa tidak, lihat keluarganya, orang-orang terdekatnya. Seorang suami baik apa tidak, tanya istrinya. Seorang istri baik apa tidak, tanya suaminya. Seorang orang tua baik apa tidak, tanya anaknya. Anak ini baik apa tidak, tanya orang tuanya. Makanya para ustaz itu jarang ngajar ini. Oleh apa? Bagi ketahuan baru sifat asli suami di rumah. Nah ini dalil. Mapolah ustaz itu jarang ngajak bini. Nah inilah dalilnya. Bagi jemaah tu nanya, kayak mana dia? Dia tu, sudah hilang. Jadi harga diri ustaz. Makanya jarang bawa ini. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim ini panduan. Nabi Ibrahim ini contoh. Nabi Ibrahim Allah julki, yaitu menjadi, Allah pilih menjadi kekasihnya Allah, menjadi yang sangat disayangi Allah, menjadi cinta. Allah itu cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kita buka suratnya, surat An-Nisa, surat 4 ayatnya 125. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَحَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Sadaqallahul azim. Silakan kita baca nanti. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan yang mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Sadaqallahul azim. Wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah memilih Nabi Ibrahim itu menjadi kesayangannya. Beda kalau kita sayang dengan anak, beda Allah itu sayang dengan hamba-hambanya. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim ini disayangi Allah, apakah Nabi Ibrahim ini tidak dapat ujian?
Ternyata semakin disayang Allah, semakin banyak dapat ujian. Kalau kita sayang sama anak, segalanya yang diminta anak kita kasih. Apapun yang diminta anak, dikasih. Suami sayang istri, apa yang diminta istri, dikasih. Kebalikannya pun kayak itu. Istri sayang suami, apapun yang diminta, diusahakan, dikasih. Tapi beda Allah itu sayang dengan hamba-hambanya. Bukti sayangnya Allah kepada hambanya pada saat hambanya ini meminta tidak langsung dikasih. Justru yang dikasih itu kebalikannya. Diminta yang dia minta ini yang menyenangkan. Yang dia minta doa hajat yang dia tunggu-tunggu yang menyenangkan. Tapi yang dikasih Allah itu kebalikannya. Justru ujian-ujian. Justru yang tidak kita senangi. Berarti ini bukti Allah itu senang sama hambanya akan banyak ujian-ujian. Itulah bukti Allah semakin besar rasa sayang, rasa cinta Allah pada hambanya, semakin banyak ujian. Berarti pada saat kita dapat ujian, berarti Allah itu sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang lagi, itu dia dicueki Allah. Allah tidak peduli. Kalau kita tidak sayang lagi sama anak, kita tuh sudah cuek sama dia. Melakukan kesalahan tidak kita tegur. Kalau kita sayang dia tidak sholat, kita tegur. Bahkan kita marahi. Tapi kalau sudah tidak sayang lagi, dia tidak sholat, biasanya tidak kita tegur lagi. Bukti Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu banyaknya ujian-ujian, dan bukti Allah sayang sama hambanya, walaupun banyak ujian, tapi dilindungi oleh Allah. Ujian datang, dapat perlindungan. Ujian datang, dapat petunjuk. Salah satu bukti bahwa Allah sayang sama Nabi Ibrahim, dilindungi oleh Allah Nabi Ibrahim ini, yang tadinya api itu panas jadi dingin. Yang tadi api itu panas jadi dingin, dilindungi oleh Allah. Orang-orang yang beriman disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka dia dapat perlindungan. Ada ujian tapi dilindungi Allah. Ada cobaan, ada persoalan tapi dilindungi oleh Allah. Dan bukti lagi bahwa Allah sayang sama Nabi Ibrahim, diriwayatkan Nabi Ibrahim ini dia tidak dicabut nyawanya kecuali dia dewek yang minta. Jadi Nabi Ibrahim tidak mati-mati kalau dia tidak minta mati. Sampailah tua, sampailah sepuh, sampailah sudah tidak mati tenaga lagi, Nabi Ibrahim ini lupa bahwa Allah tidak bakal nyabut nyawa dia kalau tidak mati. Suatu hari dikirimlah malaikat yang menyerupai manusia ke rumahnya Nabi Ibrahim. Nyampe di rumah Nabi Ibrahim, disuruh masuk, ngobrol. Di antara obrolan itu yang malaikat menyerupai manusia tadi, dia ngomong. Apa dia ngomong? Kalau sudah tua, lah sudah banyak, lah sudah dapat manfaat, kayaknya kematian itu lebih baik daripada hidup. Dengan ucapan yang kayak ini, maka Nabi Ibrahim ini sadar, oh iya, kalau aku tidak bakal dicabut nyawa kecuali aku minta. Tapi ini jangan diomongin juga sama orang yang sudah tua. Ayah begitu ada orang yang tua lah sakit, kayaknya bu, kalau lah tua ni lemah mati baik. Singgung dia, apa dia maksud kalau itu? Nah ini isyarat bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau sudah berjanji kepada Nabi Ibrahim, janji ini harus ditunaikan. Kesayangan Allah
Kalau pengen ayah bunda menjadi kesayangan Allah, kekasih Allah, maka siap-siap akan banyak ujian-ujian. Semakin meningkat ketakwaan, semakin banyak ujian-ujian. Semakin kuat beriman, iman kita semakin kuat, semakin banyak ujian-ujian. Nah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sehingga dia bisa membentuk keluarga yang terbaik, sehingga dia menjadi kekasihnya Allah, kesayangannya Allah. Yang pertama kita buka suratnya, surat 14 ayat 40. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 40. Silakan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salawati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang sedang berdiri sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Sadaqallahu alazim. Yang pertama Nabi Ibrahim yaitu Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Tuhanku jadikan aku. Yang pertama itu perbaikan diri. Nabi Ibrahim dia bukan sibuk untuk memperbaiki pasangannya, bukan disibukkan memperbaiki anaknya, tapi Nabi Ibrahim itu menyibukkan dirinya supaya memperbaiki dirinya dewek. Padahal Nabi sudah dijamin surga, tapi Nabi Ibrahim masih berdoa, ya Allah jadikan aku dulu, baru anak-anakku supaya tetap melaksanakan sholat. Kadang kita kayak ini, kita selalu mendoai semoga menjadi anak soleh, semoga menjadi anak soleha. Kita mendoai semoga suksesnya, semoga beriman, bertakwa, hafal Quran. Tapi kita tidak pernah minta, ya Allah jadikan aku supaya aku menjadi orang yang soleh, supaya aku menjadi orang yang soleha, supaya aku hafal Quran. Kita tidak pernah minta untuk kita dewe. Selalu mendoai orang lain, tapi kita tidak minta. Berarti fokus kita ke orang lain, fokus kita ke anak, bukan melakukan perbaikan diri, tapi fokus kita melakukan perbaikan orang lain. Contoh ada ustaz atau ustazah, ustaz dan ustazah itu dia menjelaskan kewajiban suami ini, kewajiban istri ini. Yang dicatat itu kewajiban suami atau kewajiban istri? Kadang-kadang kewajiban suami ini, kewajiban istri ini. Si istri ini nyatat kewajiban suami. Sudah dicatat, dikirim juga ke WA. Nah ini kewajiban suami. Dia tidak nyatat kewajiban dia dewe. Dia sibuk. Akhirnya suaminya, oh dia mau kasih, suaminya melakukan perbaikan, dia yang tidak. Dan kebalikannya juga sih, suami nyatet kewajiban istri. Dia sibuk perbaikan uang lain. Nabi Ibrahim dia sibukkan perbaikan diri. Maka doa pertama kali itu perbaikan diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa pertama manusia yang pertama, maka pintu pertama kalau dia ada persoalan, permasalahan, ujian, itu yang pertama itu perbaikan diri, mengakui kesalahan. Walaupun dia sudah taat, sholatnya sudah rajin, ngajinya sudah rajin, seluruh sudah dia lakukan, tapi masih dia gagal mengakui kesalahan, ini tidak bakalan berubah, tidak mau kasih jalan keluar. Jalan keluar solusi dari persoalan pertama kali yaitu mengakui kesalahan. Pada saat kita mengakui kesalahan, maka terjadilah perbaikan.
Kalau kita tidak mengakui kesalahan sampai kapan pun tidak berubah-ubah. Dulu Bunda belum ngaji, mungkin sudah ngaji tapi belum tadabbur Al-Quran. Mungkin sudah ngaji tapi cuma baca. Belum paham, belum sami'na wa ata'na, belum melaksanakan isi Al-Quran. Akhirnya apa? Balik ngaji, marah-marah. Katanya ngaji, pas balik ngaji, segalanya kena marah. Rumah berantakan, anak kena marah, ini kena marah, ada kucing masuk, kucing kena marah pula. Segalanya dimarahin. Ada hujan, jemuran belum diangkat, hujan pula kena marah. Apa pula hujan ini pula? Hujan pula kena marah, segalanya kena marah. Dimarahi apa? Padahal lagi ngaji. Nah pada saat dia sudah ada Al-Quran, pelan-pelan dia sami'na wa ata'na, sudah paham dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka terjadilah perubahan. Perubahan itu bukan di orang lain, tapi perubahan itu di diri kita pribadi. Yang tadi balik ngaji dia marah-marah, sekarang balik ngaji sudah tadabbur, sudah sami'na wa ata'na, paham, balik ke rumah sekarang tidak marah lagi. Begitu rumah berantakan, alhamdulillah, pinter-pinter anak aku ini, cerdas anak aku, alhamdulillah. Kan ada perubahan. Ada perubahan. Kalaulah sudah bertahun-tahun ngomong balik ngaji tapi mana? Ngomong balik ngaji belum bisa mengendalikan emosi. Suami curiga, laki curiga, ngaji ini anak beridaman. Madai balik ngaji, tapi marah-marah. Kan bertolak belakang apa yang dipelajari? Yang kena siapa? Yang kena ustaznya. Ustaz siapa kamu? Yang kena ustaznya. Tidak usah lagi kamu sama ustaz itu, berarti ada yang salah ngaji. Dan ada perubahan. Yang pertama yaitu perbaikan diri. Pelan-pelan kita berubah. Fokus kita bukan di luar, fokus kita ada di dalam diri kita dewe. Inilah yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa. Dia mengakui, sama-sama mengakui kesalahan. Nabi Adam diturunkan di daerah India, Hawa diturunkan di daerah Arab, bisa ketemu. Kalau kita berpikir, kayak mana bisa ketemu? Dulu kan belum ada share lokasi. Awal, coba share dulu, apa namanya? Waduh, kok bisa ketemu? Kalau sama-sama mengakui kesalahan. Yang pertama, yaitu perbaikan diri. Semua ayat-ayat Allah yang kita pelajari itu untuk kita dewe, bukan untuk uang lain. Begitu kita baca ayat yang satu, oh ini berarti Allah negur aku. Mau ayat ini, oh ini negur aku. Kita dulu yang melakukan perbaikan. Yang kedua, setelah kita melakukan perbaikan diri, Nabi Ibrahim itu diuji lagi. Nabi Ibrahim diuji. Apa ujian Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi Ibrahim diuji cintanya. Apakah Nabi Ibrahim mencintai istrinya daripada Allah? Mencintai anaknya daripada Allah? Diuji oleh Allah. Kita buka surahnya. Surat ke-9 ayat 24. Suratnya 9 ayatnya 24. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya.
segera berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang saleh. Surat At-Taubah ini kan surat yang diangkati bismillah. Kenapa surat At-Taubah ini diangkati bismillah? Karena surat At-Taubah ini mengenai perang. Jadi Allah Ta'ala yang tadi bismillahirrahmanirrahim, maha pengasih, maha penyayang, tapi keadaannya perang. Berarti kan bertolak belakang, yang tadi maha pengasih, maha penyayang, tapi keadaannya perang, ada pembunuhan. Jadi tidak ditulis bismillah. Maka kita tidak boleh nyebut nama Allah dalam keadaan marah. Tak boleh kita nyebut nama Allah dalam keadaan marah. Marahi anak, nyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. La Allah wa la Masya Allah. Tidak boleh. Itu bukan marah syariah. Jangan jamai, oh solehania rumah ini masih nak nyebut nama Allah. Tidak. Karena kalau dari kecil nyebut nama Allah dengan keadaan marah, masuk ke dalam otak ini berarti Allah itu ganas. Allah datang pada saat mama marah. Pas nunjuk duit tidak nyebut nama Allah. Ini duit. Apa nyari duit nih? Teman-teman, tidak nyebut nama Allah, itu kan salah. Ini duit, ini rezeki dari Allah. Karena uang tua itu bagi anak pada saat dia masih kecil, uang tua itu perwakilan Allah dianggapnya. Kalau uang tua baik, berarti Allah itu baik. Kalau uang tua jahat, Allah itu jahat juga berarti. Perwakilan dari Allah dianggapnya pada saat anak itu masih kecil. Maka pada saat kurban, bukan nyebut bismillahirrahmanirrahim, bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan maha pengasih, maha penyayang, tapi Allah maha besar. Itu salah satu pelajaran yang tidak Allah sebutkan bismillah di surat At-Taubah. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri, harta, kekayaan, jabatan, segalanya itu melebihi cintamu dari Allah, tunggulah balasannya. Nabi Ibrahim diuji dengan anak, diuji dengan oleh uang tuanya dewe. Apakah Nabi Ibrahim ini diuji Allah? Dia anaknya lebih dia cintai dari Allah. Diujilah peristiwa kurban. Itu kan ujian dari Allah. Pilih, kau lebih cinta anak apa lebih cinta aku? Kata Allah, ini ujian. Ternyata Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah. Bahkan dari nyawanya dewek pun Nabi Ibrahim itu lebih mencintai Allah. Pada saat di umur 80 tahun. 80 tahun itu kayak mana lah? Kalau sudah tua, kalau sudah lemah, tapi Nabi Ibrahim dapat perintah, yaitu perintah untuk disunat, diikat. Umur 80 dapat turun perintah disunat. Ini kan bahaya. Tidak tahu caranya kayak mana. Belum ada orang yang pernah disunat pertama kali manusia yang dihitan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi langsung sami'na wa ata'na, langsung dikerjakan. Ada juga sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya dulu Hanzalah ini dia tidak pernah yang namanya pacaran, tidak pernah kenal begini, tidak pernah. Tapi begitu dia nikah, dapat istri yang cantik, yang baik, soleha, sudah nikah malam pertama, tidak pernah kenal wanita, dia sudah pengen nikah, pas malam pertama ada panggilan jihad. Pada saat ada panggilan jihad ini langsung ditinggalkan. Langsung dia berlari untuk jihad. Dia memilih Allah. Ada lagi sahabat Rasul. Ada kisah sahabat Rasul yang dia jual Omar sebelum diharamkan.
Masih halal waktu itu khamar. Sahabat Rasul ini dia beli khamar. Berjalan dia ke Nabisa, beli khamar yang cukup banyak, sekontainer, 2 kontainer, dia beli khamar. Pada saat dia balik lagi ngadep Rasul, wahai Rasul, aku beli khamar. Nah ini khamar yang terbaik. Karena dulu pas dia pergi, khamar ini masih halal. Dikasih ke Rasul, tapi apa kata Rasul? Wahai sahabat, apa kau tidak tahu bahwa sekarang khamar itu sudah haram, tidak boleh lagi. Oh, aku tidak tahu, kata sahabatnya, aku baru tahu ini bahwa khamar sudah haram. Terus kayak mana? Kalau kayak itu, seluruh khamar yang sudah aku beli tadi, bahkan harganya ratusan juta tadi, aku buang ke. Karena ini perintah Allah. Tidak kata negosiasi. Mungkin kalau kita kan nego dulu, lah tanggung ya Rasulullah beli. Habis ini, habis ini, kan masih nego dulu rugi. Ratusan juta lah sudah dibeli untuk modal. Tiba-tiba haram, sahabat Rasul itu tidak mikir-mikir, langsung dibuang. Nah ini salah satu turunan dari cintanya Nabi Ibrahim ke Allah, turun ke sahabat, turun ke ulama, ya mungkin turun juga ke kita. Yang tadi sibuk-sibuk di rumah, ada panggilan ngaji, majelis taklim, tinggal dulu di rumah. Nah itu kan sebagian kecil bahwa aku ya Allah lebih mencintaimu dari apapun. Bunda di sini, kira-kira di rumah itu kata gawe lagi ya? Banyak kan? Banyak. Jadi kita hadir di sini bukan nak kata gawe. Banyak gawe itu. Kalau cinta kita sama Allah, kita tinggalkan dulu gawe-gawe yang lain. Karena banyak yang nyangkut, yang majelis taklim itu kata gawe lagi. Halo mak, kamu tuh majelis taklim, aku ini sibuk. Coba kamu tuh kata gawe lagi, besok hadir majelis taklim. Dikiranya kita di sini dah kata gawe lagi. Banyak gawe kami yang lain, tapi karena cinta kami sama Allah, untuk melakukan perbaikan kami hadir. Cinta saja sama Allah ini kan sebagian kecilnya, sebagiannya cara bahwa kami ini lebih mencintaimu ya Allah dari segala apapun. Keluarga kami tinggal dulu, sebentar kami tinggal ke. Bagaimana yang lain urusan dunia kami tinggal dulu. Nah cinta sejati yaitu dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Dia berikan yang terbaik kepada Allah. Kita buka suratnya, surat ketiga ayat 92. Suratnya 3 Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh banjiran sebelum kamu menyimpangkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu simpangkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan, memberikan kepada Allah yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Kalau dia berinfak karena alasan yang lain, itu belum tentu. Apa alasan yang lain? Mungkin dia nak menjuk baju. Alasannya apa? Karena lemari lah penuh. Ini sedekah kebayang apa? Ada muat lagi lemari kita ini. Nah itu berarti belum cinta sejati. Karena alasan yang lain, bukan barang yang dia sayangi. Maka kita itu sekali-sekali menginfakkan, memberikan yang kita sayangi, yang kita cintai. Apa buktinya? Begitu kita berinfak barang yang kita sayangi, ada rasanya bergetar, gemeter. Bahkan bisa jadi meneteskan air mata.
beratnya nak ngenjuk ke ini, tapi ini karena Allah aku kasih. Sekali-sekali boleh, tapi jangan setiap hari, setiap bulan, jangan habis dalam di rumah. Sekali-sekali, momen-momen Ramadan setahun sekali ini yang aku sayangi. Banyak sejarahnya. Oh, ini beratnya. Pertama kali aku beli inilah. Nah, sekali-sekali kita kasih itu. Itulah bukti cinta sejati kita kepada Allah. Ini bukan yang tangguh-tangguh. Bukan pilih-pilih apa yang kita cintai, yang kita sayangi. Nabi Ibrahim diuji. Anak yang dinanti-nantikan, anak yang ditunggu-tunggu, yang sangat disayangi Nabi Ibrahim diminta oleh Allah. Diuji, apakah engkau lebih mencintai anak daripada Allah? Atau kau lebih mencintai Allah daripada anak? Ternyata Nabi Ibrahim lulus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu cinta sejati itu bukan sama barang, bukan sama jabatan, bukan sama manusia. Cinta sejati yang diajarkan Nabi Ibrahim yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Yaitu Nabi Ibrahim ini memilih pasangan. Kalau pasangan ini menentukan jalan kehidupan. Ada yang dia si suami dia udah kata keahlian, kalau nikah pasangannya pintar keluar keahliannya. Tapi ada kebalikannya, yang tadi dia ahli, sudah pintar, sudah sukses, dia nikah salah pasangan, habis hartanya habis, jabatannya hilang. Itu bisa terjadi karena salah memilih pasangan. Kita buka suratnya, surat ke-25 ayat 74. Surat 25 ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dari keturunan kami sebagai pimpinan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Sallallahu. Ya Tuhan kami, anugerahkan, berilah kami pasangan dulu, pasangan yang baik, suami dan istri soleh dan soleha, barulah turun anak-anak yang soleh dan soleha. Dari pasangan yang baik, si bapak ini soleh, ibunya soleha, maka lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau dari pasangan baik ini belum baik, sulit untuk membentuk anak yang soleh dan soleha. Si ibu selalu cerita kejahatan suaminya sama anak. Kayak mana anak nak menghormati bapaknya. Kan Nabi Ibrahim Hajar, seorang istri Hajar tidak pernah dia bercerita. Ditinggalkan di tempat yang buruk, ditinggalkan di tempat yang tidak menyenangi. Tapi Hajar sebagai istri tidak pernah menjelek-jelekan suami atau ayah di hadapan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kamu buka lagi suratnya, surat ke-14 ayat 37. Surat yang 14 ayat 37. Dan Tuhan, sesungguhnya aku telah menetapkan sebagian keturunan iman yang tidak mempunyai tangan lama dengan umat engkau dari Allah yang dihormati. Dan Tuhan yang memberikan itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah aku sebagai manusia tunduk kepada mereka dan berilah mereka berkait dan perbuatan dan mudah-mudahan mereka bersyukur.
Sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang kering, tandus, dan petik makanan, dan petik minuman. Di bawah Hajar sama Nabi Ismail ditinggalkan, dibawakan dari yang tadi satu rumah dengan istri pertama yaitu Sarah. Karena Hajar sudah melahirkan anak, ternyata Sarah ini kan cemburu dia. Dia marah. Aku istri pertama, ngaku dia duluan punya anak. Karena cemburu, kekhawatiran cemburu ini turun perintah dari Allah supaya cepat-cepat bawa pisahkan, jangan sampai satu rumah. Anu kecemburuan istri pertama yaitu Sarah. Dibawa sudah ke tempat yang kering, tandus, katik makanan, katik minuman. Sudah dikira dibawa ke tempat yang lemah. Ada makanan, ada rumah besar. Sudah nyampe di tempat, ditinggal pulang. Kira-kira kayak mana lah? Ditinggal. Sudah nyampe, dah aku nak pergi, kata Ibrahim. Nak pergi. Ditanya oleh Hajar, kata Hajar, ngapa? Wahai suamiku Ibrahim, ngapa kamu tinggal ke kami di sini? Pertanyaan pertama, ngapa ditinggal ke kami di sini? Kami lapar, kami haus. Ini dapat makan, dapat minuman. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Pertanyaan kedua diulangi lagi, wahai suamiku Ibrahim, ngapa kami ditinggal ke sini? Yang kedua tidak dijawab lagi oleh Nabi Ibrahim. Dua kali pertanyaan tidak dijawab. Pertanyaan ketiga diubah pertanyaannya. Apa kata Hajar? Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya. Iya, perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Allah menyusahkan kami, menyia-nyiakan kami. Silakan engkau pergi, wahai suamiku Ibrahim. Jadi ini istri yang cerdas. Istri yang cerdas itu dua kali ditanya, tidak dijawab, ubah pertanyaannya. Ngapa tak bawa makanan, kami ini lapar. Ya. Pak, ngapa tak bawa makanan, kami ini lapar. Dan jawab. Cepat yang ketiga. Pak, buntu ya. Pasti jawabnya. Ya, katanya. Langsung diubah, jangan ngotot-ngototan. Ngapo dah kami ini lapar, ngapo. Nah, dan sudah lagi. Karena suami yang beriman itu dia tidak sanggup ngomong kalau nyakiti hati istrinya. Dia tidak sanggup ngomong. Jadi kalau undangannya, baik itu suami ataupun anak laki-laki, dia tidak sanggup ngomong, dia tuh diam. Tidak usah dipaksa cerita. Begitu balik dalam keadaan sedih, tanya sekali, tidak dijawab, sudah diam lagi. Kaget kalau diceritakan, bunda ikut sedih dulu. Bukan solusi didapatkan, malah ikut sedih. Yang ada sedih, ataupun marah pula. Jadi inilah, suami yang beriman itu dia tidak sanggup. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Kalau nganggur itu jawabannya panjang. Tapi kalau cuma menganggukkan kepala, dia bisa. Ditinggal di tempat kering, dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Ternyata Hajar tidak pernah membuka air atau menjelekkan bapaknya. Wahai Ismail, bapakmu itu nabi dan bapak dari para nabi. Bapakmu Ibrahim itu manusia yang terbaik, selalu diceritakan kelebihan-kelebihannya. Kesalahan pertama seorang istri itu, dia menceritakan keburukan suami di depan anak. Itulah yang membuat anak tidak respect, tidak hormat sama bapaknya. Atau sebaliknya, si suami menceritakan keburukan istri di depan anaknya. Tidak mungkin anak ini nak hormat sama ibunya. Mamanya nyesel nikah sama bapak kau. Dari dulunya bapak mak itulah. Tidak bakalan dia hormat sama bapaknya kayak itu. Sama pula bapaknya juga.
Papa, atau mama tuh nyesel sama papa. Wah, aku nih juga. Nah, sudah bakal dia berbakti. Ada kisah seorang anak dia TK. Begitu ditanya guru TK-nya kakek besar nak jadi apa? Aku nak jadi tentara kayak papa. Dikit-dikit tentara kayak papa. Oh, apa itu hebat. Pokoknya aku tentara kayak papa. Ditanya, itulah jawabannya. Gurunya ini penasaran. Sekali-kali ajaklah. Wong tua papa kau ajak dulu ke sini. Ibu nak ketemu. Apa kata anak ini? Kata anak ini, aku tak pernah ketemu papa. Papa sudah meninggal. Aku tak pernah ketemu. Tahu dari mana anak ini kalau bapaknya ini baik, bapaknya ini hebat, itu tahu dari mana? Dari emaknya. Nyerito ke yang baik, tidak pernah ketemu. Walaupun tidak pernah ketemu, anaknya berbakti sama bapaknya. Anaknya respect sama bapaknya. Maka itulah guna libasul itu libasul laun. Suami itu menjadi pakaian istri, itu menjadi pakaian suami. Ajar dalam keadaan susah, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak pernah sedikit pun bercerita keburukan tentang Nabi Ibrahim di depan anaknya. Inilah pasangan yang terjadi, yang sejati. Dia tidak pernah cerita yang jelek-jelek pasangan di depan anaknya. Yang kedua, apa yang dilakukan Hajar kepada anaknya Ismail sehingga anaknya ini berbakti sama orang tuanya, yaitu menanamkan sejarah kebaikan dari kecil. Sejarah kebaikan dari dia kecil. Yang dilihat anaknya ke Hajar itu yang baik-baik atau perjuangan-perjuangan. Puncak dari perjuangan yaitu kisah Sofa dan Marwah. Nabi Ismail kecil menyaksikan ibunya kayak mana ibunya ini berjuang untuk aku sebagai anak. Nah, kisah itu, sejarah dari kecil itu teringat. Anak ini sampai dia remaja, sampai dia dewasa. Dulu mama berkorban untuk aku. Sekarang aku sudah besar, giliran aku pula berkorban untuk mama. Hebatnya Hajar. Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Nih, dari Sofa dia melihat air itu di Marwah, berlari dia ke Marwah. Ternyata tidak mati airnya. Sudah di Marwah, ngelihat di Sofa itu ada air. Berlari lagi ke Sofa. Sudah dari Sofa ngelihat lagi di Marwah itu ada air, berlari lagi ke Marwah. Kalau kita mungkin sudah berhenti, tidak berlari lagi kita. Oleh ngapa tidak berlari lagi? Aku tadilah dari sana. Tak mati itu airnya, bayangan baik. Sudahlah, payah kita ke sana. Akulah dari sana. Lah berhenti kita. Tapi yang Hajar tidak mau tahu dia. Apa yang dia lihat? Dia balik sampai 7 kali. Maka ada orang berpendapat, kenapa 7 kali ini? Ada orang berpendapat bahwa segala sesuatu itu minimal 7 kali dilakukan. Jangan berhenti sebelum 7 kali. Lebih tidak apa-apa. Anak muda buka usaha baru sekali bangkrut kena tipu, jangan berhenti. Sampai 7 kali dulu minimal. Sampai 7 kali. Kadang kan kita langsung berhenti. Sudah tadi omongi pulau berhenti lah bola. Padahal itu sudah berjalan selangkah. Kalau dulu ada Regina, pemenang Indonesian Idol, juara Indonesian Idol yang keberapa itu, begitu diwawancara sudah berapa kali? Aku sudah 7 kali ngikut ini baru juara. Seandainya dia 6 kali berhenti, tidak juara. Presiden Prabowo, berapa kali dia belok? 5 kali. 5 sekali itu 5 tahun. Nunggu 25 tahun dulu baru jadi. Ada lagi uang yang cerita dia mecah ke batu,
Mecah ke batu, uang ini mukul sampai 100 kali, batu ini tidak pecah-pecah. Begitu kawannya mukul, 3 kali pecah. Ditanya, ilmu apa kau ini? Aku 100 kali tidak pecah-pecah. Kau 3 kali pecah. Aku katanya, itu bukan ilmu. Sebenarnya kau tuh bisa sedikit lagi, tinggal 3 kali lagi. Tapi lah mundur duluan. Ada lagi dulu. Bunda tahu tak? Dulu ada minuman. Minuman itu 7 up, 7 up. Ada buat pasti tidak jauh juga kita angkatannya. Itu kan sejarahnya yang buat 1 up, gagal, 2 up, 3 up, 4 up, sampai 6 up, dia berhenti. Diembek oleh kawannya, diteruskannya 7 up, langsung sukses. Sama dengan doa. Ternyata doa itu berjalan. Doa itu berjalan. Kalau kita dari sini mungkin nak ke Pelaju, naik sepeda, butuh ayunan sampai 100 kali. Kalau kita sudah 99 kali belum nyampe Pelaju, tinggal sekali lagi. Jangan pernah berhenti. Jadi manusia itu ada jatah gagal, ada jatah. Begitu di hari ini bangkrut susah, lama-lama jatah itu habis. Begitu sudah habis, apa yang dibuat apa yang dibuat jadi. Itulah yang dilakukan, yaitu hajar, tidak pernah berhenti dia berlari. Yang pertama yaitu tadi, tidak pernah nutup aib. Pasangan harus menutup aib masing-masing. Suami tutup aib istri tutup aib suami. Yang kedua, membentuk seorang pasangan itu, tanamkan sejarah kebaikan sejak dulu kecil. Kalau ibu saya orang tua dulu dari kecil itu menanamkan kebaikan. Aku menanamkan kebaikan, masih ingatnya. Baliklah malam begawe dulu. Tapi tidak pernah lepas. Aku tidak pernah lepas susu di pucuk meja. Begitu balik malam, minumlah dulu susu itu. Masih ada pula. Sudah malam-malam. Nah, itu sejarah kebaikan. Anak-anak yang kecil, mungkin punya pas dulu anak kecil, masih dia minta susu, masih ngedot. Tapi dia mintanya jam 2 malam. Lagi ngantuk-ngantuknya. Begitu punya langsung berangkat, langsung buat. Nah, itulah yang tertanam di dalam otaknya. Kalau buatnya jam 2 siang, lagi bangun, itu biasa. Banyak orang tua yang dia lagi capek-capek, lagi ngantuk-ngantuknya, anaknya minta, tidak galak dibuatnya. Ada kaki-kaki capek, tidak malam-malam. Apalagi bawa-bawa hantu kan. Malam ni ada kuntilanak tidur aja. Kamu malas nak buat tadi. Bawa hantu. Jadi orang kita ni kadang dikit-dikit dibawa ke masjid, dikit-dikit dibawa ke hantu. Anak yang tidak taat, ini ngapa? Coba diruqyah dulu katanya. Nyala hantu dulu, nyala kejin, dikit-dikit nyala kejin, dikit-dikit nyala kejin, nyala tu malu halus. Nah, ini yang dilakukan. Satu lagi terakhir, yaitu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tadi dia sudah menutup air, yaitu tanamkan sejarah yang baik sejak kecil. Sejak kecil ditanamkan sejarah kebaikan-kebaikan, maka dia pada saat dia besar, dia akan menjadi anak yang berbakti. Baru teringat di dalam otaknya, dulu mama berjuang, papa berjuang, sekarang giliran aku. Yang terakhir yaitu adanya komunikasi. Komunikasi dengan anak. Kita buka surat 37 ayat 102. Suratnya 37 ayatnya 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Maka ketika anak itu sampai pada umurnya, sanggup berusaha bersamanya Ibrahim, katakanlah wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang sabar. Sallallahu alaihi. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Dilipatkan. Komunikasi kepada anak yaitu segala sesuatu itu kita libatkan. Misal bunda nak liburan. Nak liburan itu dilibat ke anak. Kayak mana nak kita nak liburan? Ke Bali atau ke Raja Ampat? Ke Singapura atau ke Malaysia? Dilibat ke anaknya, ditanya. Karena banyak orang tua yang seolah-olah anak itu tidak dilibatkannya. Sudah diamlah meluk belakang tu. Diam-diamlah meluk baik pokoknya. Tidak dilibatkan. Pada saat dia tidak dilibatkan di dalam rumah, nah itulah orang tua tak kalah. Dihargai oleh si anak. Dia tidak dilibatkan. Bunda pengen beli kejutan lah. Beli ke mobil ke anak. Tiba-tiba beli ke mobil. Mobilnya bagus. Tapi tidak senang anak ini. Yang tadi dia senang warna putih, dibeli ke warna hitam. Masih ada rasa. Hatinya itu masih ada rasa kesinggung. Aku tak nanya dulu. Cuci dulu mobil kau, ada ngawak dia. Tapi pada saat dilibatkan, kau nak beli mobil warna hitam atau warna putih, warna putih lah. Dibeli ke warna putih, nah haruslah cuci dulu itu kotor, kira-kira galah apa jadi. Cepat dia tidak disuruh pun ya Allah. Dilibatkan, ditanya, apapun yang ada di dalam rumah itu tanya bagaimana pendapatmu. Terus dari sini kayak ini. Kalau kau nak ikut ini, dampaknya ke sini. Kalau kau nak sekolah di sini, dampaknya kayak ini. Tinggal kita kasih, suruh dia yang melibatkan si anak. Nabi Ibrahim dapat perintah. Perintah ini dari Allah, hukumnya wajib, harus dilakukan. Nabi Ibrahim kalau tidak nanya-nanya itu pun boleh. Begitu balik, mana Ismail? Apa? Diam-diam deh, sini. Cerai, atau sembelih. Itu boleh sebenarnya. Kalau sudah perintah Allah. Tapi begitulah Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita. Orang tua yang menghormati anak. Kalau anak menghormati orang tua, itu hal yang wajar. Tapi ini orang tua menghargai si anak. Orang tua itu menghormati si anak dengan cara melibatkan, cara berkomunikasi dengan anak. Belajar kita cara berkomunikasi dengan anak, apalagi anak zaman sekarang. Orang tua itu tidak cukup cuma sekedar baik. Tidak cukup baik, setiap orang tua itu baik kalau pasti. Tapi ada orang tua yang baik, anaknya benci sama orang tuanya. Tidak cukup cuma sekedar baik, tapi kita bisa berkomunikasi dengan si anak. Nah inilah secara singkat kenapa Nabi Ibrahim ini menjadi keluarga yang terbaik, disayangi Allah. Ternyata ada perjuangan. Tidak serta-merta turun wahyu dari Allah langsung jadi, tidak. Ada ujian, ada perjuangan, ada pengorbanan. Turun dari Nabi Ibrahim, turun ke Rasul ke sahabat mungkin ke para ulama, sampailah turun sampai ke kita. Adanya pengorbanan, adanya perjuangan, adanya yang namanya sabar dalam kehidupan, itulah yang harus kita jalani. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa sami'na wa ata'na. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.